Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam aksi nyata budaya positif, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pembuatan keyakinan kelas. Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di semester 2. Nah, semester 2 ini sebelum kita belajar, kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Oh, tidak tahu? Nah, oke, baik. Bapak jelaskan. Jadi, kesepakatan kelas ini adalah segala hal atau keinginan kalian yang disepakati secara bersama-sama. Nah, maksudnya apa? Misalkan Fikri pengennya kelas ini seperti apa? Ungkapkan, utarakan apa hendaknya Fikri. Nanti kita boleh dipanggil. Nanti kita tanya sama teman-teman, boleh nggak kita menggunakan yang ingin Fikri katakan? Nah, tahu ya. Jadi kalian siapkan apa aja yang pengen kalian wujudkan di kelas ini. Satu saja. Fikri 1, Rizal 1, Ardi 1, Noli, Ian, dan Ari. Baik, untuk itu kita coba ya. Bapak akan tuliskan kesepakatan Kelas. kelas. Nah, kita punya kode 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini harus menuliskan apa yang ingin diwujudkan di kelas ini. Nah, silakan dari Fikri dulu. Angkat dulu Fikri. 2, 3, 4, berapa? 5, 6 ya? 6. Oke, dari Fikri tulis biar teman tahu Fikri itu pengennya apa ya. Silakan. Bapak tulis pelan ya. Angka besar ya, jadi teman yang lain bisa melihat. Oke, selanjutnya Rizal. Ayo Rizal apa? Yang lain sambil berpikir, oh kalau pikir dari nulisnya gini, sekarang kalian juga apa? Dari silakan. Maunya apa ya yang ingin diwujudkan di kelas ini? Nanti kita tahu kesepakatannya seperti apa. Ini baru sesuai dengan kehendak kalian. Jadi yang lain juga ya. Oke.
sekarang Noli. Silakan duduk Reza. Sekarang Noli. Apa yang menjadi yang di pikiran Noli? Tulislah. Ya. Oke, Noli sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Ardi. Oke, udah ini. Hari. Oke, Hari sudah mulai menulis. Saling menghormati. Oke, lanjut. Ian, yang terakhir Ian, Ayah. Oke. Nah, sudah ada 6. Tapi nanti Bapak tanya dulu sama teman-teman yang lain ya. Oke, yang pertama tadi dari Fikri ya. Fikri tadi mengatakan bahwa yang pertama saling tolong menolong. Agak lupa ya. Saling tolong menolong. Teman-teman yang lain sepakat bahwa nanti kita satu kelas ini harus saling tolong menolong. Sepakat? Sepakat. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari Riza. Riza pengennya kelas ini selalu menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan, ini kata Riza ya. Kira-kira teman-teman sepakat nggak kalau di kelas ini kita harus menjaga kebersihan? Sepakat? Sepakat. Oke. Berarti sepakat. Apa tadi yang ketiga? Noli ya. Noli pengennya itu kelasnya apa ini? Masuk dan keluar kelas izin guru. Oh, masuk dan keluar kelas harus izin guru gitu ya. Oh, jadi pengennya Noli itu kalian masuk dan keluar izin guru itu harus ada izin guru. Sepakat? Sepakat. Kemudian keempat dari siapa tadi? Dari Ardi ya? Iya, Ardi mengatakan pengen berpaki. Apa berpaki ini? Berpakaian, Pak. Oh, berpakaian. Apa ya? Rapi ya. Berpakaian. Rapi ya nih? Iya,
Rapi. Nah, Ardi pengennya tuh teman-teman di kelas ini Fikri, Rizal, Noli, Ardi, Hari, Ian berpakaian rapi. Sepakat? Sepakat. Kemudian dari Ardi ke Harian. Hari mengatakan pengennya tuh saling menghormati. Nah, saling menghormati sesama teman dan guru ya, gitu maksudnya. Oke. Nah, Hari pengennya tuh teman-temannya saling menghormati. Ya, gimana teman-teman yang lain? Teman-teman Hari pengen Hari saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir dari Ian ya? Iya. Oke, Ian. Yang tadi nulisnya ya? Apa ya nulisnya tadi? Ian pengennya tuh semangat ya. Semangat belajar. Pintar ya. Nah, teman-teman gimana? Kalau belajar semangat atau enggak? Oh. Semangat. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, arti kesepakatan kelas kita ini setelah kita sampaikan di papan tulis dan teman-teman menyepakati, berarti kita punya 6 kesepakatan gelar yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan di kelas ini mulai dari hari ini. Nah, biar datanya bagus dan kita akan ingat selalu, kita akan membuatnya ke dalam papan, ya. Nah, Bapak sudah menyediakan papan. Kita tinggal menyalin pakai kalimat kalian masing-masing. Jadi kalian ya. Nah, jadi tadi 6 kita tuliskan kembali ke dalam Bapak punya sticky note dan sticky note. Nah, ini nanti yang kita tulis lagi, ya. Tulis lagi biar enak untuk kita lihat. Oke, kita cover ya. Jadi di depan di atasnya kita tuliskan apa tadi namanya? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kelas berapa kita? SMA. Kan? 10 11 SMA LB. Ya. Tulis yang pertama tadi apa? Saling tolong. Kita bikin pimpinannya. Nah, ini baru 1 kolom, ada 6 kolom ya. Bapak lanjutin nanti baru kalian tuliskan ya. Oke, Pak. Oke. Nah, oke, sudah ada 6. Sekarang yang pertama tadi siapa yang nulis? Fikri.
warna apa Fikri? Oke, warna merah. Satu, saling tolong menolong. Sudah, Bapak pegang. Kita sudah menuliskan 6 di dalam papan. Selanjutnya kita taruh ini di sebelah pojok sana ya, biar nanti kalau kalian masuk biar kalian. Nah, sekarang kita apa ya? Kita tempelkan di dinding, oke? Ya. Oke. Nah, yang lain yuk kita pasang ke dalam kita paku ya. Ambil kursi. Oke, nanti hati yang membantu ya. Ke atas, biar kelihatan nggak? Kesempatan kelas 10 dan 11 SMA RTC. 1. Kami saling menghormati. 2. Kami saling menjaga kebersihan. 3. Kami saling kelas guru. 4. Kami kebahagiaan hati. 5. Kami saling menghormati. 6. Kami semangat belajar. Yeah.
Sekarang Bapak pengen lihat lacinya. Katanya tadi sudah bersih lacinya. Coba. Lihat. Oh, bersih. Sekarang Ian, coba lihat lacinya bersih enggak? Bersih ya. Rizal. Coba lihat. Bersih Pak. Iya. Nah, yang lain juga berarti tiap hari kita harus apa? Harus bersih. Bersih. Apa tujuan kita bersih kelas? Biar tidak ada kuman, terus tidak menjadi sarang nyamuk. Kalau ada sarang nyamuk berarti lingkungan kita kok makanya 6 kesepakatan kelas yang sudah kita buat kita lakukan setiap hari. Walaupun bukan sama bapak, sama guru yang lain juga nanti harus dilaksanakan. Semangat belajar, kita mulai belajar. Semangat. Nah, oke, kita mulai belajar untuk hari ini. Bersih Pak. Assalamualaikum. Oh iya, silakan. Ya ini tugas, ada 10 tugas yang akan kalian catat dan kerjakan. Kalau ada yang kurang paham dikasih tahu Bapak ya. Ya, silakan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita mulai belajar lagi agama. Kemarin sudah Ibu kasih tugas. Kemarin kita membahas masalah 10 nama malaikat dan tugasnya. Nah, Ibu ulas lagi dan Ibu kasih pertanyaan. Ya, kemarin sudah Ibu kasih tugas. Suruh menghafal 10 nama nabi, nama malaikat dan tugasnya. Jadi sekarang Ibu kasih pertanyaan. Ayo semangat ya. Nanti ada hadiahnya kalau bisa menjawab. Oke? Oke. Nah, Ibu tanya, malaikat itu diciptakannya dari apa? Coba. Benar dari tanah? Salah. Siapa yang bisa? Itu Rizal. Cahaya benar? Nah, cahaya. Nah, sekarang Noli, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana menurut Noli perasaan Noli setelah membuat kesepakatan kelas? Baik, sangat senang. Senangnya kenapa? Sangat senang dan bahagia. Nah,
dan juga saling tolong menolong dan saling menghormati guru. Menghormati guru. Sebelumnya itu Noli pernah nggak melakukan kesepakatan kelas ini? Belum ya? Belum. Oke. Jadi setelah kita membuat kesepakatan kelas, Noli senang, bahagia. Karena tadi apa? Saling menghormati ya. Saling menghormati, Kemudian saling tolong menolong. terus semangat nggak belajar setelah ada kesepakatan kelas ini? Semangat. Semangat. Oke. Berarti kita kesepakatan kelas yang kita sudah buat kita lakukan setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Selamat. Tasyuk. Oke. Terima kasih Noli. Sama-sama, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan SLB Negeri Manggar. Selamat datang di webinar sosialisasi modul 1 guru penggerak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2, kita mulai saja ke webinar untuk hari ini. Baiklah, saya izin share screen. Apakah layar sudah terlihat di masing-masing gawai teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan materi yang ada dalam modul 1 guru penggerak. Baiklah, dalam konsep budaya positif tersebut ada 7 bagian yang akan saya jabarkan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, di dalam restitusi tersebut ada segitiga restitusi yang mana akan kita bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar kita di sekolah. Langsung saja. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini kalau kita bikin sebuah kerangka bagaimana kita menciptakan budaya positif tersebut, namun kita mulai dari lingkungan kita sendiri, yang mana lingkungan positif, aman dan nyaman itu, kemudian disiplin dari kita dan elemen di dalam sekolah kita yang akan menciptakan suatu budaya positif. Hasil dari budaya positif tersebut adalah murid mampu untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, apakah kita bisa untuk mengontrol orang lain? Kita anggap saja kita menempelkan tangan. Jadi, di mana kita menempelkan kanan ini berarti kita contohkan dengan ada suatu benda yang kita genggam. Jadi di sini saya punya tutup pulpen, jadi saya genggam tangan ini, dan bagaimana kita untuk mengontrol orang lainnya. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita membuat apa yang dipegang orang ini bisa kita kontrol. Nah,
bisa dengan berbagai macam cara untuk kita dapat mengontrol orang lain tersebut. Nah, kita menggunakan stimulus respon dengan teori kontrolnya. Di mana stimulus respon itu lebih kepada realitasnya kebutuhan kita adalah sama. Di mana teori kontrolnya realitas adalah kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dilanjutkan dengan kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dengan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dilanjutkan dengan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang ataupun salah. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey atau prinsip Principle of Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, pada poin disiplin positif ini, kita artikan terlebih dahulu bahwa disiplin positif adalah disiplin pada diri yang dapat mengontrol atau menguasai untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berlaku untuk semua warga sekolah agar tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, disiplin ini memberikan murid alternatif positif dan hukuman lebih kepada memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan alasannya. Jadi ada disiplin, ada hukuman yang mana hal itu sangatlah berbeda. Kita contohkan lagi, disiplin ini teratur berkelanjutan, konsisten, dan bertekad pada proses. Berorientasi pada instruktur. Terjadi hanya ketika murid kedapatan melakukan kesalahan atau mengalami masalah. Ini adalah tindakan terencana yang bisa membuat murid merasa malu atau bahkan terhina. Ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya dan perilaku yang baik. Hanya bereaksi kasar terhadap perilaku buruk. Memperhatikan sudut pandang murid mengikuti aturan karena mereka membahas dan menyepakati. Tidak pernah atau jarang mendengarkan murid mengikuti aturan karena mereka diancam atau disuap. Baiklah, kita kepada disiplin maupun hukuman. Kita lanjutkan. Di sini ada konsisten, memiliki panduan yang tegas, di mana hukuman ini mengontrol, mempermalukan, dan menertawakan. Kemudian disiplin ini membuat kita menjadi positif dan menghormati murid. Hukuman negatif dan tidak sopan terhadap murid. Disiplin tanpa adanya kekerasan dan fisik verbal. Kalau hukuman dengan kekerasan fisik, verbal maupun agresif pada murid. Dilanjutkan dengan memberikan konsekuensi logis yang terkait langsung adegan dan sebanding dengan perilaku buruk yang ditampilkan murid. Sedangkan hukuman memberikan konsekuensi yang tidak terkait. Dilanjutkan, disiplin ini lebih mengajarkan kita, murid kita, untuk memahami alasan, aturan, dan disiplin sehingga mereka menginternalisasi dan mengikuti secara tidak sadar.
Hukuman ini mengajarkan murid untuk secara pasti mengikuti aturan karena takut dihukum, atau tidak ada pemahaman mengapa satu perilaku diizinkan dan yang lain tidak. Nah, kemudian disiplin ini lebih kepada memahami kapasitas, kebutuhan, dan tahapan pengembangan anak. Sedangkan hukuman tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, tidak memperhitungkan kapasitas murid dan kebutuhan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan murid tentang disiplin diri. Hukuman lebih menunjukkan orang dewasa untuk menegakkan disiplin, mengajarkan murid untuk berperilaku baik hanya ketika mereka berisiko tertangkap basah jika tidak melakukannya. Disiplin lebih menekankan pada pendengaran dan membuat model. Kemudian hukuman terus-menerus menegur murid yang melakukan pelanggaran hanya akan menyebabkan mereka mengabaikan dan mendengarkan pendidik. Nah, disiplin tidak sama dengan hukuman, yang mana tujuan akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Kemudian kita lanjutkan kepada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yang mana dalam buku Restriction School Discipline oleh Diana Gossen mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang mana yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada tahap ini atau tingkatan ini, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini perilaku manusia ini yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan, itu maksudnya adalah dia akan menanyakan apa yang akan terjadi, apa yang akan terlaksana jika mereka melakukan hal atau menghindari dari suatu hukuman tersebut. Ini sering kita alami pada perilaku diri kita maupun pada murid kita. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan pada dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Pada tingkatan untuk mendapatkan imbalan ini, sering kita lihat dan kita alami bahwa anak atau seseorang itu akan senang melakukan hal jika mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi apa atau akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, keyakinan jelas ini kenapa kita mengapa keyakinan jelas bukan peraturan jelas, karena kita anggapkan kita menggunakan helm nih. Kalau kita menggunakan helm, berarti
suatu peraturan yang mengapa menggunakan helm saat berkendara. Artinya ada peraturan yang mewajibkan kita menggunakan helm saat berkendara. Namun kalau kita berbicara keyakinan, berarti kita lebih kepada menggunakan helm tersebut untuk keselamatan. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai yang kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, ini sudah saya laksanakan juga di dalam kelas. Jadi poin-poinnya adalah keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada suatu peraturan yang lebih rinci dan bersifat konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan-pertanyaan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di kelas saya dengan melibatkan siswa saya, siswa SMALB, yang mana dari kegiatan keyakinan kelas itu kita membuat keyakinan kelas dibuat dalam, saya minta anak-anak maju ke depan untuk menuliskan apa kehendak atau sesuatu yang diinginkan terwujud di kelas mereka. Nah, dari hasil tersebut keyakinan tersebut dituliskan dan dilaksanakan di setiap harinya untuk adanya peninjauan terhadap keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian di modul 1.4 ini dalam budaya positif juga ada penjabaran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar ini pun ada lima poin yang menjadi cakupannya, yaitu mulai dari cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Jika kita uraikan satu persatu, ada 5 poinnya tersebut, yaitu yang pertama adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, murid yang sering mengganggu temannya karena ingin mendapat perhatian, menunjukkan murid tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ini biasanya sering kita alami di dalam kelas kita, bagaimana murid ini selalu sering mengganggu temannya agar mendapatkan perhatiannya. Karena kebutuhan dasar dia, kebutuhan murid tersebut belum terpenuhi. Nah, makanya adanya kebutuhan terhadap cinta dan kasih sayang. Kemudian pada poin yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana murid ingin diakui dan dihormati dengan menunjukkan murid tersebut untuk membutuhkan penguasaan. Nah, murid yang ingin diakui dan dihormati
menunjukkan murid tersebut ingin membutuhkan penguasaan agar mereka diakui dan dihormati oleh teman-teman yang ada di kelasnya. Kemudian poin yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Murid yang kebutuhannya kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini lebih mereka ingin bebas dan ingin mencoba sesuatu yang menurut mereka belum pernah dicoba, akan dicoba mereka hingga kebebasan mereka terpenuhi. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini murid yang kebutuhannya tinggi, kesenangannya tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, murid-murid ini juga biasanya selalu dalam melakukan segala aktivitas, kalau dia emang suka bermain, nggak menghiraukan itu pagi, siang ataupun dalam cuaca panas atau gimana, mereka akan selalu memainkan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka hingga kebutuhan mereka tercapai. Dan kemudian kita pada posisi kontrol. Nah, kita sebagai posisi kontrol guru, kita ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nanti kita coba kita pahami, kita refleksikan kepada kita sendiri, kita ini masuk terhadap posisi kontrol guru seperti apa? Seperti penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, berarti guru tersebut menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau ada muridnya yang bersalah, biasanya guru tersebut menggunakan hukum fisiknya, menggunakan kekerasan ataupun ucapan. Itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai posisi kontrol gurunya sebagai pembuat orang merasa bersalah, berarti kita akan bersuara lebih lembut, mengucapkan sesuatu yang lembut, namun menyakitkan dan akan membuat murid merasa tidak berharga atau buruk. Nah, kembali lagi nanti kita coba, saya posisinya di sebelah mana ya sebagai guru. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, yaitu guru tidak akan menyakiti muridnya dan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Saat memiliki hubungan yang baik, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini dalam posisi teman ini, dia tidak akan menyakiti muridnya, tapi berupaya untuk mengontrol muridnya layaknya seperti teman. Jadi menjadi tempat curahan bagi muridnya. Kemudian posisi monitor sebagai pemantau atau lebih mengawasi. Di sini guru hanya memonitor atau mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku muridnya dan sebagai pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Nah, misalnya kayak gini nih.
di suatu hari, suatu saat guru kelas mereka tidak hadir. Datanglah guru yang menggantikan guru kelas yang tidak hadir. Nah, biasanya hal-hal kejadian yang terjadi di kelas pada saat itu akan dipantau oleh guru dan akan diberitahukan jika seandainya ada kejadian-kejadian yang terjadi pada kelas di saat guru kelasnya tidak hadir. Nah, dia lebih memantau apa yang terjadi pada saat dia sebagai pengganti guru yang tidak hadir tersebut. Nah, kemudian pada posisi kontrol guru manajer, dia lebih kepada guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Dia lebih kepada tidak akan memberikan hukuman, namun mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya kalau jika dia melaksanakan atau melakukan kesalahan. Jadi tidak ada namanya penghukuman, lebih kepada bagaimana memberikan solusinya atas permasalahan yang terjadi pada diri sendiri, pada diri muridnya. Nah, 5 posisi kontrol guru ini mungkin akan kita pahami kira-kira rekan-rekan guru berada pada posisi di mana, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau memantau, atau sebagai manajer. Ini kalau kita buatkan skema di mana kalau kita melakukan tindakan. Nah, kalau guru pertama tadi sebagai penghukum, biasanya tindakan yang kita lakukan adalah lebih memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu kalau guru penghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, tindakannya mendiamkan, menceramahi, dan membuat rasa bersalah pada diri murid sendiri. Kalau sebagai teman, tindakannya lebih membuat kemakluman. Kalau sebagai pengawas, lebih memantau dan mencatat atas peristiwa yang terjadi. Nah, kalau manajer, dia tindakannya bertanya dan membuat suatu kesepakatan. Kesepakatannya pun sangatlah berbeda antara guru penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman maupun manajer. Nah, dari perkataannya, kalau penghukum itu, kalau kita ucapkan, kalau kamu biasanya berbuat salah, Bapak akan menghukum atau memukul. Biasanya bahasanya yang digunakan lebih yang membuat siswa takut. Nah, kalau membuat rasa bersalah, perkataannya itu, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu. Jadi lebih dia menekankan atau membuat anak merasa bersalah terhadap perilakunya. Kemudian kalau sebagai teman, dia lebih lakukan demi Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan memarahi, tapi dia menganggap sebagai teman. Sebagai pengawas, lebih karena dia memantau atau mencatat, jadi dia lebih fokus pada apa yang sudah ada dilakukan. Misalnya ada peraturan dalam kelas tersebut, maka dia akan berkata, kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi lebih tahu, lebih memantau apa yang telah terjadi di kelas tersebut. Kalau manajernya lebih kepada perkataannya di sini, contohnya apa sebenarnya harapanmu. Jadi dia mengembangkan
muridnya tuh kalau kesalahan tersebut bukan untuk dimarahi, tapi lebih bagaimana kalau seandainya harapanmu ke depannya. Jadi ada suatu solusi untuk perbaikan dalam perilakunya. Kemudian kalau dia sebagai posisi akibatnya, murid tidak akan peduli dengan gurunya dan atau tugas sekolahnya. Kemudian merasa bersalah, murid merasa bodoh, murid merasa bodoh atau nakal. Jadi dia ngerasa karena dia membuat bersalah akan merasa nakal anak atau suatu hal yang tidak seharusnya terucap dari guru tersebut. Sebagai teman merasa teman yang bisa maklumi kesalahannya. Sebagai pengawas, murid mempertanyakan konsekuensinya dalam perbuatannya. Kalau sebagai manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Nah, ada pola perilakunya juga, di mana sebagai penghukum perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Rasa bersalah, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Kalau teman menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Ini lebih kepada kesiswanya ya. Jadi kalau sebagai teman akhirnya dia sedikit-sedikit nunggu instruksi dari gurunya. Gurunya berkata apa, pasti menunggu, pokoknya dia lebih pada menunggu apa yang dikatakan oleh gurunya. Kalau pengawas orientasi pada ganjaran dan hadiah, reward and punishment-nya. Kemudian kalau manajer, murid untuk lebih pada disiplin dalam dirinya sendiri. Jadi dari karena tidak adanya ganjaran tersebut, murid lebih memiliki untuk melakukan disiplin pada dalam dirinya sendiri. Bagaimana menciptakan disiplin pada diri mereka. Kemudian motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik, lebih kepada keluarnya, sama dengan rasa bersalah, teman, pengawas juga. Jadi 4 ini sama motivasi intrinsiknya, dan yang terakhir manajer itu lebih pada motivasi intrinsik dalam pribadi muridnya. Nah, ini kalau 5 posisi kontrolnya, harapan, pemantau, penghukum, pembuat. Nah, kalau kita berbicara identitas gagal maupun berhasilnya, menghindari hukuman ini, penghukum dia lebih menghargai menunjukkan sama yang kayak tadi menjadi penyindir. Kalau merasa bersalah ini lebih menceramai kepada muridnya. Kalau kamu tidak melakukan melakukannya awas ya, rasakan. Itu kalau penghukum ini lebih dia bersifat menghukum adanya kesalahan murid itu akan menjadi hukuman bagi murid tersebut. Jadi tidak ada ampunnya. Pokoknya kalau murid bersalah dihukum. Nah, itu hal ini sebenarnya harus kita hindari sebagai guru ya. Nah, berlanjut kepada restitusi. Apa sih restitusi tersebut? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini restitusi ini membuat atau menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid melakukan kesalahan,
kita lakukan atau kita perbaiki kesalahan tersebut sehingga mereka tidak terkecilkan atau bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, biasanya murid-murid ini kalau dia melakukan kesalahan, biasanya dia minder atau menjauh dari kelompoknya. Biasanya dia karena dia melakukan kesalahan, dia tidak mau bermain bersama lagi dengan teman-temannya. Nah, tapi kalau dengan restitusi ini, dia tahu kesalahan, tapi dia masih bisa untuk kembali, untuk bisa bermain bersama dengan temannya atau melakukan interaksi dengan temannya, dan ada karakter yang lebih kuat yang akan diwujudkan dari proses jika anak mengalami kesalahan. Nah, ciri-cirinya restitusi ini adalah yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada bukan kesalahan itu bukan untuk ditembus atau untuk bukan suatu untuk yang menjadi hal yang berat bagi murid, namun itu menjadi belajar, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi apa yang kesalahan yang terjadi, bagaimana nanti tidak terjadi lagi ke depannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hubungan dengan gurunya maupun dengan rekan yang ada di kelasnya. Karena kan terkadang karena dia membuat kesalahan, terkadang hubungan itu ada hal yang tidak dapat diperbaiki lagi. Hubungan misalnya karena dia berbuat salah pada gurunya, gurunya marah sama dia, kemudian murid akhirnya tidak mau bertegur dengan gurunya. Di sini dengan restitusi tidak ada namanya marah-marahan, dan jadi lebih kepada memperbaiki hubungan antara sesama guru dengan murid, murid dengan murid. Kemudian restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan kita memaksa untuk ayo kamu lebih baik seperti ini, tapi sebuah tawaran yang mana muridlah yang akan memberikan, oh ini yang akan saya lakukan, atau saya ini boleh nggak ya lakukan hal tersebut. Dan dilanjutkan poin keempat ini, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, sama dengan cakap bukan untuk menembus kesalahan tadi ya. Jadi menuntut lebih kepada dalam dirinya sendiri, bagaimana suatu perubahan tersebut terjadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Nah, itulah yang mendasarinya tindakan tersebut. Jadi mencari kebutuhan dasarnya dari tindakan yang dilakukan. Kemudian dengan restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, dengan memperbaiki diri ini, seseorang atau kita katakan murid itu dia pribadinya akan lebih baik dengan adanya memperbaiki diri sendiri tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Dimana kalau tindakan berarti kan dia apa yang dilakukan oleh orang. Kalau lebih karakter, bagaimana dia menciptakan karakter yang
lebih baik untuk kedepannya dia. Kalau ingin lebih baik berarti dia melakukan suatu karakter yang mendasar untuk dapat berperilaku baik ke depannya. Kemudian restitusi fokus pada suatu solusi. Jadi solusi atau suatu pencapaian, suatu hal yang dapat dipecahkan dengan hal yang baik dan tidak ada suatu tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang dimana tadi sudah saya jelaskan kesalahan dari muridnya tersebut tidak menjadi suatu momok bagi muridnya, aku nih salah nih, tapi lebih pada bagaimana kita bisa membuat dia kembali lagi kepada kelompoknya. Tidak ada namanya karena dia salah kita jauhkan, kita buat hal yang membuat dia menjadi terkucilkan, tapi dia lebih kepada mengembalikan murid tersebut dalam suatu kelompoknya. Nah, dalam restitusi tersebut ada segitiga restitusi, yang mana dalam hal ini penjabarannya adalah segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas dia atau melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, atau semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan untuk dilakukan. Kemudian menanyakan keyakinan atau motivasi internalnya, adanya keyakinan terhadap hal yang dilakukannya. Langkahnya tadi menstabilkan identitas, itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan 3, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jika kita bikin diagram atau suatu gambarannya adalah segitiga restitusi ini terhadap yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita buat suatu segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas ini suatu ucapannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jika kita contohkan terhadap yang biasa, yang sering kita terapkan, ya, bukan maksudnya yang sering kita temui di sekolah itu, kalau dalam hal segitiga restitusi ini kepada siswa yang datang telat ke sekolah. Nah, di poin yang pertama tadi, kalau kita menstabilkan identitas, biasanya kita pasti kalau ada siswa datang telat pasti menanyakan, kenapa kamu datang telat? Ya, biasanya kan kayak gitu ya, yang menjadikan kita pertanyaan, kenapa kamu datang telat ke sekolah? Nah, tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitasnya, kita bisa menggunakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah datang telat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, jadi tidak ada namanya membuat anak ketakutan gara-gara masuk ke dalam kelas kita. Tapi bagaimana kita menstabilkan identitasnya tersebut dengan hal-hal yang tidak membuat anak merasa takut. Kemudian kepada validasi tindakan yang salah. Nah,
Validasi tindakan yang salah ini jika kita jabarkan itu adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, maksudnya adalah kesalahan yang telah terjadi karena dia tadi kita contohkan tadi telat datang ke sekolah itu memvalidasinya tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dia lebih kepada menanyakan namun tidak membuat tindakan tersebut apa yang membuat anak biasanya kan kalau kita bertanya kayak gitu kan anak rasanya keringetan sampai keringetan kayak merasa bakal kena hukuman nih gara-gara telat ke sekolah. Tapi dengan ini kita tetap mengkondisikan anak dengan baik, tapi kita tahu kenapa ada alasan dari anak kenapa datang telat ke sekolahnya. Nah, kemudian dari hal tersebut adanya yang poin ketiga tadi menanyakan suatu keyakinan yang mana lebih kepada perkataan yang nilai apa yang telah kita kesepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, disinilah kesepakatan yang kita sepakati itu maksudnya karena kita memiliki suatu keyakinan kelas yang telah kita laksanakan dengan melihat atau mengetahui kondisi kemauan anak dengan menuliskan jawaban tulis tentang harapan atau keinginan mereka terhadap kelasnya. Nah, maka suatu keyakinan tersebut akan menjadikan anak untuk ternyata telat ke sekolah itu bukan suatu keyakinan, tapi lebih kepada kedepannya saya yakin saya bisa tidak telat ke sekolah karena di keyakinan kelasnya tidak ada untuk katanya telat masuk sekolah. Nah, jadi suatu keyakinan tersebutlah yang membuat anak lebih kepada yakin untuk melaksanakan sesuatu yang dilaksanakannya. Nah, tujuannya adalah agar anak atau murid yang kita ajarkan itu tidak ada namanya rasa suatu ketakutan atau hal yang membuat mereka tidak mau atau merasa bersalah terhadap perilaku yang dilakukannya. Nah, jika kita membahasnya adalah untuk membuat muridnya dengan menstabilkan identitas, untuk membuat muridnya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu halnya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri itu menurut apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi tidak ada namanya suatu hal yang membuat tadi saya bilang kita untuk memarahi, tapi kita lebih tadi contohnya sudah disampaikan adanya suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang diinginkannya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar, seperti itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging atau diterima, fun, ketenangan ataupun survival atau bertahan hidupnya. Nah, guru akan berkata bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengupun? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kita mengetahui kesalahannya, tapi bagaimana kita membuat nantinya ke depannya anak tidak melakukan tindakan yang sama atau apa yang menjadi kebutuhannya akhirnya nanti bisa terpenuhi, tapi dengan hal yang positif. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilainya kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai kebajikan untuk apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari hal tersebutlah rekan-rekan semua, kita sebagai guru bagaimana menciptakan hal yang baru atau hal yang bisa kita terapkan di kelas kita dengan budaya positif yang telah saya sampaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Itu apabila teman-teman ingin bertanya, saya silakan. Boleh langsung nanti open mic. Ya, silakan. Teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif. Perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi kreatif manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi ketiga restitusinya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya screen-nya saya tutup ya. Ya, kalau yang ingin ditanyakan lewat chat juga boleh, nggak apa-apa. Nanti coba saya bacakan nanti kalau seandainya teman-teman mau mengetik, baik silakan. Kalau mau open mic, silakan. Atau ada hal-hal yang pengen dikemukakan, kira-kira misalnya Pak Aspin, siswa saya ini sering nggak masuk nih, harus seperti apa? Oh ya, ada raise hand dari Bu Cinta ya. Silakan Bu Cinta, open mic aja. Ya Pak Aspin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, menurut Bapak, apakah posisi guru sebagai penghukum itu salah? Sedangkan pada beberapa kasus anak berkebutuhan khusus, harus diberikan hukuman agar anak tersebut bisa paham mengenai benar dan salah suatu tindakan. Nah, itu seperti apa Pak Aspin? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam mendidik anak, posisi guru yang seperti apa yang baik agar memunculkan budaya yang positif ke depannya. Itu yang posisi guru yang seperti apa seharusnya. Sudah itu saja Pak Aspin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tamun dulu ya Bu Cinta. Pertanyaan dari Bu Cinta terkait
posisi penghukum dan posisi yang baik ya, posisi yang lebih tepatnya. Baik, ada lagi? Atau saya coba menjawab sambil teman-teman bertanya. Ya, saya coba menjawab ya Bu Sinta. Jadi dalam hal posisi penghukum ini Bu Sinta, sebenarnya hal ini sebenarnya tidak boleh kita laksanakan, karena sebagai penghukum ini nanti lebih kepada suatu hal yang kalau kita jelaskan di sini adalah efeknya yang akan berakibat tidak baik kepada siswa. Karena kalau kita laksanakan murid nanti berperilakunya hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita tadi akan ada perlawanan Bu Sinta. Jadi kalau seandainya kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, perilaku anaknya yang harus kita waspadai. Karena perilaku tersebut akan bersifat berulang nantinya kalau kita sebagai penghukum. Dan karena itu sebagai perlawanan mereka, perlawanan di mana merasa wah aku lah biasa nih melakukan nih, kita lakukan aja lah terus berkelanjutan. Nah itulah yang jangan sampai kita waspadai ya, jangan sampai kita menjadikan posisi penghukum itu akan membuat permasalahan selesai. Namun tidak, itu akan menjadi hal yang terus berulang dilakukan oleh murid. Nah, posisi yang paling baiknya yaitu seharusnya sih kita memang sebagai manajer, bagaimana tidak ada suatu hukuman atau punishment-nya, tapi lebih kepada bagaimana menciptakan atau membuat adanya disiplin. Disiplin maksudnya pada diri siswa tersebut. Dia memang melakukan kesalahan, tapi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bagaimana kita memperbaikinya. Jadi kita lebih kepada memposisikan dirinya kita. Tidak ada namanya kita menghukum, karena emang akhirnya yang saya jelaskan tadi, menghukum itu suatu hal yang tidak baik untuk kita lakukan dan akan berdampak buruk bagi murid. Mungkin itu Bu Sinta yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang boleh lewat chat tadi, saya silakan, karena mungkin di sini saya lihatnya ada voice yang juga ini ya. Mungkin ada trouble, nggak apa-apa diketik pakai chat, nanti coba saya bacakan. Atau kira-kira saya bertanya nih, nah saya enaknya bertanya-tanya. Kalau di sebagai posisi kontrol tadi ya, kira-kira teman-teman saat ini posisi kontrolnya pada mana nih? Kalau saya bertanya ke Bu Sinta deh, nggak apa-apa ya Bu Sinta ya. Kalau sekarang posisi kontrol, kita bicara tentang posisi kontrol. Nah, kalau sekarang Bu Sinta di kelas, posisi kontrolnya sekarang pada posisi yang mana nih? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, atau manajer? Sejauh ini tergantung bagaimana sikap siswanya sih Pak. Tapi lebih kemana nih Bu? Lebih kepada penghukum atau misalnya seandainya ada siswa salah nih, langsung dihukum, atau seperti apa nih?
Sejauh ini sih lebih banyak sebagai teman, Pak. Berarti tidak ada suatu hukuman yang diberikan, tapi menganggap siswa itu teman yang mana dapat kita rangkul kayak gitu Bu ya. Agar perilaku kesalahan tersebut tidak dilakukan. Bukan begitu Bu ya? Iya, Pak. Kalau Bu Nurul nih, gimana Bu? Kalau kita berbicara posisi kontrol, kita sebagai guru, Bu Nurul nih, lebih kepada posisi sekarang ya. Sekarang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau sebagai manajer. Ya, Pak Aspin. Iya. Mohon maaf, ini nggak kedengaran suaranya. Oh, kalau ini kedengaran Bu? Maaf. Kedengaran. Nah, jadi tadi Jaringan. tadi kan di modul saya tadi kan penjabaran mengenai posisi kontrol nih Bu. Kita posisi kontrol sebagai guru. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau memantau, atau sebagai manajer Bu. Nah, kalau kita berbicara ke include-nya ke kelas kita masing-masing, posisi kontrol kita ini sebagai guru sekarang ini Bu Nurul ini di posisi di mana ini? Sebagai penghukum? Sebagai teman dong. Sebagai teman. Jadi Berusaha sebagai teman. Jadi menganggap siswa itu teman yang membuat nyaman siswa ya Bu ya? Ya. Oke. Berusaha membuat nyaman, Pak. Walaupun kelas Bu Nurul ini karakteristiknya anak-anaknya berbeda-beda ya. Ada yang beragam. pasti beragam ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi teman ya di dalam pembelajaran ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Cuaca sekarang ini udah mulai nggak menunggu nih. Karena malam ya. Baik teman-teman semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Atau kalau seandainya ada yang belum jelas terkait materi yang saya sampaikan, boleh ditanyakan. Nanti coba saya sampaikan kembali materi mana yang teman-teman belum pahami atau perlu ditanyakan. Baik teman-teman, ada lagi? Bu Widya, Bu Ana, Bu Ambar. Kayaknya udah paham semua ya. Nanti mungkin kalau seandainya tidak secara webinar ini, mungkin kita bisa bertanya. Saya sih sebenarnya pengennya tuh, ya misalnya teman-teman lagi di kelas nih, misalnya pasti harus seperti apa nih kita kalau terkait keyakinan kelas itu seperti apa sih anaknya? Apakah apalagi anak-anak saya ini karakternya berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang sulit untuk dikondisikan. Seperti apa sih keyakinan yang dapat kita buat? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, akan saya jawab bahwa keyakinan kelas itu adalah yang suatu yang harusnya
kita merasa ini dapat kita terapkan di semuanya nih. Misalnya si A memiliki gangguan hiperaktif. Jadi apa yang menjadi dia keyakinan kelasnya, kalau seandainya tidak bisa kita tanyakan secara langsung, tapi apa yang dapat kita terapkan dan menjadi suatu keyakinan untuk kita bersama. Salah contohnya adalah yang paling bisa kita yakini adalah dalam menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan kita buat suatu keyakinannya itu tidak ada sampah atau sampah makanan atau sampah kertas di dalam kelas. Itu bisa kita jadikan suatu keyakinan kelas yang mana bisa insya Allah bisa diterapkan untuk siswa bagi itu yang memiliki intelektual normal maupun memiliki intelektualnya di bawah rata-rata. Kemudian yang memiliki karakteristik hiperaktif. Teman-teman, ada ini lagi yang ingin ditanyakan terkait diseminasi yang saya sampaikan mengenai budaya positif. Tapi kita sekarang sudah tahu ya bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih mengikat, kalau keyakinan itu yang bisa mudah untuk kita terapkan dan lebih rinci dan bersifat konkret. Nah, jadi enak untuk kita laksanakan bersama-sama dengan siswa, dengan guru kita, warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, karena saya rasa teman-teman juga telah memahami materi yang saya sampaikan, webinar untuk kali ini saya akhiri. Jika seandainya ada hal-hal yang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas kesempatannya dan kehadiran teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.